Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tugas analisis teks laporan hasil observasi yang telah kalian kerjakan kemarin. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, pastikan tugas kalian kemarin sudah di tangan kalian untuk kita gunakan membahas pada pertemuan kali ini. Pastikan pula kalian menyimak penjelasan hingga selesai. Nah, kalian juga pastikan sudah subscribe, like, dan share agar materi kita juga bermanfaat bagi yang lain. Nah, kita mulai analisis isi dan struktur dari teks lidah buaya. Sebelumnya, kita sudah belajar struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur: pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Kita akan menguraikannya setiap paragraf. Nah, pada paragraf pertama, teks lidah buaya merupakan struktur pernyataan umum. Hal ini ditandai dengan adanya pengertian lidah buaya dan informasi umum yang disajikan tentang lidah buaya. Ada asal negaranya, budidaya, dan kebermanfaatan lidah buaya secara umum. Ini isi pada bagian pernyataan umum. Pada paragraf yang kedua, termasuk struktur deskripsi bagian. Di paragraf ini dijelaskan secara detail tentang bagian lidah buaya. Ada batang, daun, bunga, hingga kandungan senyawa yang ada pada tanaman lidah buaya. Paragraf yang ketiga masih termasuk struktur deskripsi bagian. Pada paragraf ini dijelaskan detail tentang tempat asal lidah buaya dan persebarannya di dunia. Selanjutnya, paragraf keempat masih sama juga, masih termasuk bagian struktur deskripsi bagian. Di paragraf keempat ini dijelaskan tentang kiat menanam lidah buaya dalam pot. Selanjutnya, paragraf yang kelima termasuk deskripsi manfaat. Di paragraf ini dijelaskan tentang manfaat lidah buaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagian deskripsi manfaat ini akan menegaskan bahwa setiap hal, setiap sesuatu yang kita observasi pasti ada manfaatnya. Bagian yang kedua, analisis kaidah bahasa. Kaidah bahasa pada teks laporan hasil observasi ada verba, nomina, frasa verba, dan frasa nomina. Selain itu, ada afiksasi, kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan ada pula kalimat simleks dan kalimat kompleks. Nah, pada bagian yang pertama, ada verba, nomina, frasa verba, dan frasa nomina sudah saya tandai dengan warna yang berbeda. Bisa disimak. Verba atau kata kerja berwarna hijau. Kata ini menggambarkan proses perbuatan ataupun keadaan. Contohnya berdaging, berasal, beriklim, dibudidayakan, ditanam, dan yang lainnya. Nomina saya tampilkan dengan warna biru. Bisa dicermati, ada contohnya, ada lidah buaya, spesies tumbuhan, tanaman, pengobatan, pertanian, minuman. Nah, itu termasuk kata benda. Nah, nomina ini bisa ditandai dengan kata tidak. Contohnya daun. Kata daun tidak mungkin dikatakan tidak daun. Yang benar bisa dikatakan bukan daun. Nah, jadi
kata nomina tidak bisa diawali dengan kata tidak. Ya, kurang pas. Selanjutnya, bagian yang kedua atau kaidah bahasa yang kedua ada afiksasi, proses pembentukan kata. Kemarin sudah kita bahas ya, bisa dicermati lagi materinya. Nah, di sini di bagian ini verba kata bentukan yang berupa verba saya tampilkan dengan cetak tebal. Nah, verba ini biasanya dibentuk dengan prefiks men, di, ber, dan ter. Contohnya berbata, berkembang, berwarna, berbentuk, meningkatkan, diteliti, dan yang lainnya. Nah, ada pula nomina, kata bentukan yang berupa nomina biasanya dibentuk dengan prefiks ke, pen, per, se, dan sufiks an. Yang saya tampilkan contohnya berwarna merah, keabuan, sebagian, permukaan, ketersediaan, dan contoh yang lain. Kalian bisa mencari yang lain di paragraf yang lain ya, di teks ini. Saya hanya menyontohkan hanya pada satu paragraf. Nah, di bagian yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi biasanya bisa kita temukan di bagian pernyataan umum. Nah, di paragraf pertama ini ada kalimat definisi. Penandanya ada kata adalah, ialah, disebut, merupakan. Nah, bisa dilihat di dalam contoh ya. Nah, kalimat deskripsi biasanya terletak pada struktur deskripsi bagian. Kita bisa menggunakan biasanya menggunakan verba yang berfungsi memperinci sesuatu. Contoh di situ berdaging, berwarna, berbentuk, memiliki. Nah, itu merupakan contoh verba yang berfungsi untuk memperinci sesuatu. Bagian yang keempat, ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks saya tampilkan dengan warna merah, dan kalimat kompleks saya tampilkan dengan warna biru. Perbedaannya juga sudah kita bahas kemarin. Simpleks hanya memiliki satu verba utama sebagai predikat, sedang kompleks minimal memiliki dua verba utama atau lebih sebagai predikat. Nah, akan saya uraikan berdasarkan fungsi gramatikal dalam kalimat yang mungkin sudah kalian kenal di bangku SMP yang lalu. Nah, pada paragraf ketiga ada kalimat lidah buaya dianggap sebagai spesies ahli Jazirah Arab bagian barat daya. Pembagian fungsi gramatikal sudah saya sesuaikan dengan warna. Bisa dicek di bagian predikat. Ada kata dianggap. Hanya ada satu verba. Maka bisa kita katakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat simpleks. Sedang kalimat yang kedua bisa kalian cermati, ada dua predikat di sana. Nah, di situ menggunakan dua verba utama, telah menanamnya dan mengalami. Nah, kalimat ini menggunakan dua verba utama sebagai predikat. Dengan fungsi gramatikalnya sudah saya tampilkan jelas di situ. Kita bisa menyebut kalimat ini sebagai kalimat kompleks. Kalimat yang selanjutnya. Nah, bisa kita temukan juga predikatnya hanya ada satu dalam satu struktur kalimat. Bisa kita katakan bahwa kedua kalimat ini merupakan kalimat simpleks. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi mampu memahamkan kalian terkait materi teks laporan hasil observasi sebelum kita mengadakan ulangan harian.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.